Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam pembelajaran agama hari ini. Apakah anak-anak masih ingat materi kita kemarin? Ya, benar. Kita kemarin belajar tentang Alkitab ya. Kita sudah mempelajari tentang Alkitab. Sebelum Ibu mulai belajar hari ini, materi yang hari ini, Ibu ingin bertanya, apa saja yang kita bicarakan kemarin tentang Alkitab? Ya, benar, jumlah Alkitab ya. Jadi Alkitab itu terdiri dari dua bagian kitab besar, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab dan Perjanjian Baru 27 kitab. Apalagi yang dibicarakan? Ya, benar, kanonisasi ya. Kanonisasi adalah proses menyatukan bagian-bagian kitab menjadi sebuah Alkitab yang diakui untuk kita gunakan oleh umat Kristen. Apalagi? Siapa yang masih ingat? Nah, benar, kita belajar mengapa Allah itu mau memberikan firman-Nya bagi kita ya. Kemarin TKWKA-nya, tema wawasan Kristennya, Ibu Yeni sudah kasih tahu kalau kita mempelajari agama, tema wawasan Kristennya, bagaimana Allah itu menopang dan memelihara firman-Nya agar kita manusia itu hingga dari generasi ke generasi masih tetap membaca, melihat, mendengarkan firman-Nya yang adalah Allah itu sendiri. Ya, ada lagi? Apa itu Alkitab anak-anak? Ya, benar, Alkitab adalah firman Allah. Apa yang membuktikan bahwa Alkitab itu tetap menjadi firman Allah yang berkuasa sekalipun ditulis oleh manusia? Apa coba? Ya, benar, karena Alkitab itu ditulis dalam pimpinan Roh Kudus, diilhamkan oleh Roh Kudus kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menulis Alkitab. Ya, alasan lain lagi bahwa Alkitab itu mengandung otoritas tertinggi. Artinya apa? Alkitab ini memiliki kedudukan melebihi buku-buku yang lain. Buku-buku apapun, buku-buku lain yang buku-buku pengetahuan tidak bisa menyamai isi kebenaran Alkitab yang adalah benar-benar kebenarannya 100% ya. Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk di materi kita tentang Allah memelihara firman-Nya dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Kita akan mempelajari mengapa Allah itu mau memelihara firman-Nya, ya. Dan mengapa Allah itu mau memberikan firman-Nya bagi kita. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari bahwa Alkitab adalah firman Allah yang dimana Allah menuntun para penulis Alkitab untuk menulis firman-Nya sehingga para penulis itu dipimpin oleh Roh Kudus untuk dapat memahami apa yang menjadi kehendak Allah yang mereka tuangkan dalam bentuk tulisan. Nah, segala sesuatu yang terjadi dan yang akan terjadi di dunia ini semuanya telah dituliskan di dalam Alkitab ya. Jadi yang akan terjadi, yang sudah pernah terjadi dan belum pernah terjadi, hal-hal itu sudah dituliskan di dalam Alkitab. Dan benar sekali ya anak-anak, kalau anak-anak tekun membaca Alkitab itu anak akan mengetahui betapa dalam dan luas, betapa banyak rahasia-rahasia Allah yang sudah Allah singkapkan untuk kita ketahui. Sehingga kalau sesuatu itu terjadi kita tidak kaget ya. Contoh kayak peristiwa-peristiwa sekarang. Di dalam Alkitab sudah menuliskan bahwa jangan pernah takut dengan penyakit sampar yang
kamu dengar ya, saat ini kita semua berada di tengah pandemi COVID-19 yang membuat kita semua pada ketakutan. Tetapi kalau sebagai orang percaya, ketika kita melihat peristiwa ini, kita sesungguhnya kita hanya bisa bersyukur dan tetap bergantung kepada Tuhan, karena ternyata Tuhan sudah menuliskan itu jauh-jauh hari di dalam Alkitab kalau kita baca ya. Oleh sebab itu ketika kita menghadapi situasi seperti ini, kita tidak perlu takut, tetapi kita seharusnya terus percaya dan bergantung kepada Tuhan. Ya, itu salah satu bukti yang Ibu Yeni mau sampaikan, bahwa apa yang akan terjadi dan yang sudah terjadi dan yang belum pernah terjadi itu semuanya sudah ditulis di dalam Alkitab. Maka penting bagi anak-anak itu untuk mau dan selalu rajin baca Alkitab supaya bisa mengetahui rahasia-rahasia Allah yang Allah singkapkan melalui firman-Nya. Nah, tadi Ibu Yeni katakan bahwa mengapa Allah itu terus memelihara firman-Nya ya. Mengapa Allah mau pelihara firman-Nya dari generasi ke generasi, dari satu zaman ke satu zaman yang lain ya. Jadi semua kisah Allah itu memiliki satu tujuan yang sama, agar manusia dapat mengenal Allah yang benar, yaitu Allah Tritunggal yang tertulis di dalam Alkitab. Oleh sebab itu setiap manusia sangat perlu mengenal siapa Allahnya ya. Jadi ini tujuan Allah memelihara firman sekaligus memberikan firman-Nya untuk kita manusia, agar kita manusia itu dapat mengenal Allah Sang Pencipta kita. Yohanes 20 ayat 31 menulis, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, ini juga salah satu tujuan. Selain tujuan Allah memberi firman-Nya dan memelihara firman-Nya untuk kita bisa mengenal Allah, satu tujuan lagi yang mulia ialah supaya kita manusia ciptaannya bisa tetap hidup di dalamnya ya. Jadi ini dua tujuan yang tadi sudah Ibu Yeni sampaikan. Tujuan utama Allah memelihara dan memberi firman-Nya supaya manusia dapat mengenal Allah Sang Pencipta, dan yang kedua agar manusia yang sudah diciptakan oleh Allah tetap tinggal di dalam Allah. Nah, bagaimana cara Allah memelihara firman-Nya, anak-anak? Ya, Allah memelihara firman-Nya itu dengan cara memilih orang-orang pilihannya untuk menulis Alkitab ya. Yang kurang lebih 40 orang itu para nabi, Musa, Yosua, Daud, Salomo. Ini adalah orang-orang yang dipilih untuk menuliskan Alkitab. Jadi cara Allah memelihara firman-Nya dengan Allah memilih orang-orang tertentu. Dan cara Allah memelihara firman-Nya yang kedua ialah Allah menjaga dan menopang segala ciptaannya, alam ciptaannya termasuk diri kita. Allah menjaga alam ciptaan, menjaga diri kita supaya firman-Nya itu juga tetap terpelihara. Nah, oleh sebab itu anak-anak, ketika anak-anak sudah tahu tujuan Allah untuk memberikan firman-Nya kepada kita agar kita tetap mengenal Allah dan tinggal di dalam Allah, maka ada 4 manfaat Alkitab yang harus anak-anak ketahui, seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi Ibu Yeni simpulkan, maka ada 4 manfaat Alkitab bagi kita. Kalau kita mau membaca, kita mau menelusuri isi Alkitab, ada manfaat-manfaat baik yang bisa kita pakai dalam hidup kita, seperti dapat mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini nanti kita akan bahas satu persatu di pertemuan kita yang berikutnya ya. Jadi ini Ibu Yeni hanya menyampaikan 4 manfaat, tapi nanti manfaat mengajar itu apa nanti ada di materi selanjutnya. Nah, oleh sebab itu anak-anak,
Setelah anak-anak sudah mengetahui kalau Allah itu begitu mengasihi kita, sehingga Allah itu mau kita tetap tinggal di dalamnya, mau untuk kita tetap menjadi miliknya dengan memberikan firman-Nya untuk kita ketahui dan kita kenal dirinya, maka menurut anak-anak, apakah Alkitab itu penting dan berharga bagi hidup anak-anak? Ya benar, tentu Alkitab itu sangat penting dan berharga ya anak-anak. Nah, jikalau anak-anak sudah menganggap bahwa Alkitab itu penting dan berharga, apa yang harus anak-anak lakukan bagi Alkitab anak-anak? Benar, membacanya setiap hari. Menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan ya. Di dalam Mazmur dikatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan yang menuntun kita manusia orang percaya, karena firman Tuhan itu adalah Allah, maka ketika kita mau membacanya, kita mau meneliti firman itu, maka Allah juga akan mau memberi dirinya untuk terus memimpin kita dan menyertai kita, karena Dia adalah firman itu sendiri. Nah, jadi Allah senantiasa memelihara kisahnya supaya kisahnya itu dapat dikenal oleh kita manusia. Allah pakai berbagai cara untuk memelihara. Nah, bagaimana dengan hidupmu anak-anak? Apakah anak-anak juga percaya bahwa kisah hidup anak-anak itu ada dalam pemeliharaan Allah? Percaya tidak? Ya, harus percaya ya anak-anak bahwa hidup kita ada di dalam pemeliharaan Allah. Kisah cerita hidup kita, susah, senang, baik, buruk, sukacita maupun duka cita, semua kisah hidup itu ada di dalam pemeliharaannya Allah. Oleh sebab itu anak-anak ditugas itu Ibu Yeni minta anak-anak menuliskan satu kisah pemeliharaan Allah terhadap hidup anak-anak yang anak-anak rasakan. Silakan anak-anak tuliskan dalam bentuk cerita pengalaman dan difoto lalu dikirim ke GCR. Nah, biasakanlah diri anak-anak untuk menulis cerita pengalaman Allah memelihara hidup anak-anak, karena nanti di akhir dari materi kita ini kita akan samatifnya Ibu Yeni akan meminta anak-anak menulis cerita pengalaman pemeliharaan hidup Allah, pemeliharaan Allah terhadap hidup anak-anak. Oleh sebab itu anak-anak, kita ada di penghujung pembelajaran kita. Ibu Yeni mau menyimpulkan seperti ini, bahwa firman Allah adalah kisahnya Allah yang ditulis oleh orang-orang pilihan Allah. Nah, orang-orang yang dipilih, orang-orang pilihan Allah ini diberi ilham untuk mengerti kehendak Allah. Firman Allah yang adalah kisahnya Allah terus dipelihara Allah dari zaman ke zaman agar kita manusia tetap mengenal Allah dan hidup di dalam Allah. Maka kisah hidup kita pun ada dalam kisahnya Allah. Sehingga kita orang percaya harus terus belajar dan percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada dalam kedaulatan Allah, sang pemegang kisah hidup itu. Nah, sampai di sini pembelajaran kita anak-anak. Semoga Ibu Yeni harapkan anak-anak terus menyediakan waktu ketika sudah belajar tentang Alkitab, bahwa Allah mau memberikan untuk kita supaya kita itu mengenalnya. Kenapa kita harus mengenalnya? Karena Dialah pencipta kita, Dialah yang memelihara kita. Maka anak-anak harus bisa menyediakan setiap hari waktu anak-anak, satu hari paling banyak 15 menit untuk baca Alkitab. Bisa anak-anak? Ya, Ibu yakin pasti bisa ya. Ibu Yeni juga terus melakukan berjuang. Memang kadang ada waktu-waktu yang tidak bisa, tetapi mari kita sama-sama berjuang untuk kita terus ada di dalam Tuhan sang pemilik kehidupan kita. Demikian anak-anak, shalom.